Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Alhamdulillah bahagia. Semangat, mantap jiwa, Allahu Akbar. Allahu Akbar, luar biasa sekali ya. Udah sarapan? Udah ya, oke. Nah, baik anak ustazah, di sini pertama-tama ustazah mengucapkan terima kasih banyak kepada anak ustazah yang udah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan BK kita pada hari ini. Oke, nah sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Kira-kira ada yang bisa bantu ustazah mimpin doa? Iya, silakan Zahra. Ista'id, Siap. sikap baca doa, Sikap. ikrar baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Oke, terima kasih Zahra yang udah bantu mimpin doa kita. Semoga dengan diawali dengan doa, kegiatan kita diberkahi oleh Allah dan diberikan kemudahan dari awal hingga akhir hendaknya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik anak ustazah, kegiatan kita hari ini namanya adalah bimbingan kelompok. Udah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok sebelumnya? Udah ya, oke. Ada yang bisa mengemukakan apa itu bimbingan kelompok? Iya, silakan Intan. Bimbingan kelompok itu bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Oke, bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Oke, bagus sekali. Nah, di sini Ustazah jelaskan lagi ya mengenai pengertian bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan yang ada di BK yang memanfaatkan namanya dinamika kelompok. Artinya, di antara anggota kelompok ini semuanya berinteraksi, saling berkomunikasi untuk membahas sebuah topik yang nanti akan dibicarakan di dalam kelompok ya. Nah, tujuannya adalah di sini yang pertama kita belajar bagaimana mengungkapkan pendapat di dalam forum. Oke. Nah, jadi di dalam bimbingan kelompok itu anak ustazah ada dua macam topik yang bisa dibahas. Yang pertama ada topik bebas ya. Topik bebas itu artinya topik itu berasal dari anak-anak ustazah antum yang mengemukakan topik yang akan kita bahas di dalam kelompok. Yang kedua ada namanya topik tugas, yang mana topik tugas itu adalah berasal dari ustazah selaku pemimpin kelompok ya. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ustazah berperan sebagai pemimpin kelompok yang bertugas memimpin jalannya diskusi di dalam kelompok, dan anak ustazah semua disebut dengan anggota kelompok, yang mana di sini adalah untuk berdiskusi mengenai sebuah topik yang nanti akan kita bahas. Oke. Nah, baik anak ustazah, cara pelaksanaan bimbingan kelompoknya yaitu seperti yang kita lakukan hari ini, yaitu kita duduk setengah lingkaran ya. Hari ini kita membentuk setengah lingkaran yang mana nanti dalam mengeluarkan pendapat anak ustazah itu harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, setelah ustazah mempersilahkan anak ustazah berbicara, baru boleh mengeluarkan pendapatnya atau menyampaikan pendapatnya. Dan di sini kita harus saling menghargai ya. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada namanya azas kesukarelaan, yang mana artinya adalah di dalam kelompok itu semua anggota kelompoknya secara sukarela mengikuti kegiatannya. Nah, hari ini anak ustazah udah sukarela mengikuti kegiatan kita? Sudah. Oke, baik, alhamdulillah. Selanjutnya ada yang namanya keterbukaan. Karena di sini kita akan berdiskusi membahas sebuah topik, maka diminta keterbukaan anak ustazah. Baik itu apa pandangan antum terhadap topik yang dibahas, apa pendapat antum tentang topik yang dibahas, antum secara terbuka menyampaikannya di dalam kelompok. Nah, kira-kira dari penjelasan ustazah tadi ada yang ingin ditanyakan? Udah bisa dipahami ya? Oke, alhamdulillah. Nah, baik, kegiatan kita ini insya Allah akan kita laksanakan dalam waktu 2 jam pelajaran. Oke ya? Oke, nah sebelum kita mulai, anak ustazah semuanya udah saling kenal?
Udah, oke. Karena sekelas ya. Nah, jadi walaupun seperti itu, untuk mengawali kegiatan kita supaya kita lebih semangat dan bisa lebih kompak lagi, Ustazah pengen ngajak anak Ustazah bermain rangkaian nama yang diawali dengan tepuk beat one. Masih ingat dengan tepuk beat one? Masih ya, oke. Bisa kita coba dulu? Oke, baik. Di sini beat one, beat two, beat three. Oke, bagus sekali. Dan di sini nanti diawali dengan menyebutkan nama, disambung dengan cita-cita kita. Bisa dipahami ya? Oke, beat one. Ayo berkenalan. Mulai. Ana Nadia jadi daiyah. Ana Sandra jadi wanita karir. Ana Pija jadi dokter. Ana Eca jadi CEO. Ana Miftah jadi konselor. Oke, semua kita udah menyampaikan cita-citanya ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke, nah sekarang kita mulai permainan rangkaian namanya. Kita awali dulu dari Nadia. Oke, silakan Nadia. Nadia jadi daiyah. Nadia jadi daiyah, Zahra jadi wanita karir. Sheila jadi dokter, Pija jadi dokter, Eca jadi CEO. Oke, sekarang Ustazah ya. Semuanya udah. Oke, bismillah. Nadia jadi daiyah, Pija jadi dokter, Eca jadi CEO, Ustazah jadi konselor. Nah, kita aminkan bersama-sama, semoga cita-cita kita bisa terwujud. Amin. Oke, baik anak Ustazah, gimana? Udah siap untuk melanjutkan kegiatan kita? Sudah ya. Oke, baik. Nah, di sini tadi Ustazah udah menjelaskan mengenai apa itu bimbingan kelompok, tujuan dan lain sebagainya ya. Kira-kira ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Salah tidak ya, bisa dipahami. Oke, nah jadi di sini tadi ketika tadi Ustazah menjelaskan ada dua topik yang bisa kita bahas di dalam kelompok. Nah, pada bimbingan kelompok kita kali ini kita akan membahas mengenai topik tugas. Ya, apa topik tugas tadi? Topik yang didengarkan atau berasal dari pemimpin kelompok. Oke, nah dan di sini diharapkan untuk partisipasi aktif anak Ustazah menghidupkan dinamika kelompok kita tadi dalam membahas topik yang akan kita bicarakan di dalam kelompok ini nanti. Anak Ustazah semua siap? Oke, baiklah. Nah, jadi anak Ustazah, adapun topik yang akan kita bahas di dalam bimbingan kelompok kita kali ini adalah mengenai kebiasaan belajarku. Ya, oke. Kenapa penting topik ini dibahas? Supaya anak Ustazah yang di anggota kelompok ini bisa mendiskusikan tentang kebiasaan belajar, sehingga anggota kelompok nanti juga bisa terhindar dari kebiasaan-kebiasaan belajar yang kurang baik. Oke, nah adapun garis besar yang menjadi pembahasan kita pada bimbingan kelompok kali ini adalah yang pertama, apa sih itu kebiasaan belajar atau pengertian kebiasaan belajar itu. Yang kedua, apa bentuk-bentuk kebiasaan belajar yang kurang baik yang selama ini dimiliki oleh siswa mungkin ya. Nah, baik anak Ustazah. Nah, di sini kira-kira ada yang bisa mengemukakan pendapatnya tidak mengenai pengertian kebiasaan belajar itu? Ya, Nadia, silakan. Kebiasaan belajar adalah bentuk perilaku yang dilakukan oleh seorang siswa di saat belajar atau bentuk perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seorang siswa pada saat belajar. Oke, bagus Nadia. Jadi menurut Nadia di sini perilaku seorang siswa yang dilakukan berulang-ulang ketika dia belajar. Ya, bagus. Tadi ada yang angkat tangan lagi. Siapa lagi? Ah, ini dulu, silakan. Kebiasaan belajar itu kayak apa ya, Zah? Kebiasaan tuh cara kita belajar nggak sih, Zah? Oke, boleh. Jadi menurut ini cara kita belajar. Tadi Intan ada angkat tangan juga ya? Kela ya, setelah ini Kela. Silakan Intan. Kebiasaan belajar itu menurut Anda kayak sesuatu yang udah biasa ya, kayak refleks dilakukan gitu, Zah, kalau belajar. Misalnya yang biasanya langsung catat, langsung meringkas, tuh ada yang biasanya cuma memperhatikan, nanti dicatat, kayak beda-beda setiap orang. Oke, benar sekali semua pendapat anak Ustazah. Kebiasaan belajar itu adalah cara-cara atau perilaku yang paling sering dilakukan oleh siswa itu dalam belajarnya. Ya benar, tadi ada yang spontan, ada yang tidak disadari gitu ya. Apa istilahnya tadi Intan? Ya, refleks melakukan seperti itu. Nah, jadi kebiasaan belajar itu ada yang baik, ada yang kurang baik gitu ya. Makanya kita akan mendiskusikannya di dalam kelompok ini. Nah, sebelum diskusi kita lanjutkan, di sini Ustazah
mempunyai sebuah video mengenai kebiasaan belajar ini dan apa sih dampaknya nanti gitu. Oke ya? Oke, siap buat nonton videonya? Oke, bisa lihat ya? Nampak, Nak? Oke. Oke, baik. Itu tadi filmnya mengenai tentang kebiasaan belajar ya. Oke, kira-kira siapa yang bisa menanggapi atau memberikan tanggapannya terhadap film yang kita lihat barusan? Siapa dulu ya? Oke, Pija dulu. Ada dua orang yang satu tuh AC dan Nover, ya. Yang Nover nih dia belajar si AC ini dia tuh cuma main HP Oke, ada lagi yang lain. Terima kasih Pija. Oke, siapa lagi? Ya, Intan. Jadi di film itu tadi ada dua orang siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang berbeda. Ya. Yang satu si Nover, yang satu si Asi. Yang si Asi Za, kebiasaan belajarnya itu buruk Za. Ada guru menjelaskan dia malah main HP, tidak fokus, tidak ada mencatat. Sementara si Nover ini dia rajin Za. Ya. Kalau guru menerangkan dia memperhatikan. Ada yang perlu dicatat dia dicatat. Kalau ada yang perlu ditanya, mungkin dia ditanya juga Za. Tuh kalau mau tugas selalu tepat waktu Za. Oke. Makanya si Nover ini A Za. Iya. Nah, si AC ini Za melihat nilai Nover si Nover A, melihat nilai dia C itu dia agak insecure atau gimana. Itu dia tanya ke si Nover nih Za. Ya. Kok nilai kamu semuanya A, nggak ada yang C, sementara aku C katanya kan gitu Za. Iya. Jadi tips sama si Nover Za. Kata si Nover tuh kalau ada guru menjelaskan diperhatikan. Tuh kalau ada yang perlu dicatat dicatat. Tuh kalau tugas tuh dikumpulin tepat waktu, jangan diundur katanya Za. Terus si AC ini termotivasi lah Za. Tuh dia mulai lah Za giat lagi belajarnya. Kalau guru menjelaskan fokus. Tuh mungkin bertanya kalau tidak mengerti. Tuh juga mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu kan sama dengan mengubah kebiasaan belajarnya. Awalnya suka main HP, tidak fokus, jadi fokus, mengerjakan tugas, memperhatikan. Nah, gara-gara dia merubah kebiasaan belajar dia yang dari buruk menjadi lebih baik, ternyata ada tuh di bagian Oke, luar biasa sekali detail ya yang disampaikan oleh Intan. Nah, jadi di sana apa yang bisa kita lihat bahwasanya manfaat atau kebiasaan belajar kita itu berpengaruh kepada hasilnya. Yang lain ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat tentang video atau sama? Indi, ada? Silakan. Yang saya sampaikan tuh Za, Ya. kebiasaan belajar ini berpengaruh dengan hasil yang akan kita tuai jadinya Za. Misalnya kan kita kayak kebiasaan belajar kita yang tidak baik tuh pasti hasilnya juga tidak baik. Kalau kebiasaan belajar kita baik, terus akan menuai hasilnya yang baik juga. Oke, benar sekali. Nah, di sanalah kita bisa melihat pentingnya kebiasaan belajar itu yang baik gitu ya. Nah, tadi kita udah melihat AC dan Nover. Nah, sekarang Ustazah pengen mengajak anak Ustazah tuh melihat kebiasaan belajar antum masing-masing ya. Kira-kira termasuk kayak Nover ataupun AC ya. Nah, di sini Ustazah punya LKPD. Nah, silakan anak Ustazah isi sesuai dengan kebiasaan belajar yang anak Ustazah miliki selama ini ya. Nah, silakan anak Ustazah isi LKPD-nya. Ustazah kasih waktu 2 menit cukup? Cukup. Ustazah kasih waktu 2 menit. Silakan dikerjakan dan diingat-ingat lagi kebiasaan belajar yang mana yang antum lakukan biasanya. Udah selesai semua? Oke, Masya Allah. Cepat mengenali kebiasaan belajarnya biasanya ya. Oke, nah jadi baik anak Ustazah, LKPD-nya kan udah diisi ya. Sekarang Ustazah minta kepada anggota kelompok siapa yang bersedia membacakan hasil LKPD-nya. Ya, Cici dulu ya, silakan. Apa yang kalian lakukan ketika di kelas? Kadang perhatikan, mencatat dan juga tidak perhatikan. Oke, jadi di sini kebiasaan belajar Cici ketika di kelas kadang memperhatikan, kadang tidak memperhatikan, kadang mencatat, kadang
kadang tengok punya teman. Nah, oke, anggota kelompok di sini sekali lagi Ustazah ingatkan ya, kita diminta berpartisipasi aktif untuk menanggapi atau memberikan tanggapan terhadap pendapat teman kita ya. Nah, kira-kira yang pertama tadi disampaikan oleh Cici mengenai kebiasaan belajar Cici. Kira-kira ada yang bisa menanggapi? Siapa dulu nih? Zahra, silakan. Ya, setelah ini India dan Aski. Oke. Kan Cici bilang tadi kan kadang mencatat, kadang memperhatikan, kadang tidak memperhatikan, kadang melihat punya teman. Iya. Nah kan itu tuh kan kayak masih campur aduk, masih ada yang baik, masih ada yang buruk juga. Iya, iya. Nah sebaiknya untuk kedepannya Cici lebih mempertegas kebiasaan belajarnya yang baik, yaitu memperhatikan. Setelah memperhatikan dia mencatat. Kadang kan kalau kayak saling punya teman, itu tuh pemahaman teman, Iya. Kita paham sama catatan teman kita, Oke, itu pendapat Zahra tadi ya Ci ya. Jadi saran Zahra kalau bisa Cici itu memperkuat yang baiknya lagi. Jadi udah ada berapa kebiasaan belajar baik yang bisa kita ambil dari Cici? Dua tadi ya. Oke. Terus ada lagi ya, soalnya satu lagi silakan Cici. Oke, nah jadi menurut anggota kelompok itu bagaimana? Kalau Cici biasanya belajar bila ada maunya aja. Ya silakan Indi. Sebaiknya kayak bikin jadwal gitu Zaha, belajarnya tuh misalnya habis selesai sholat isya atau sebelum tidur gitu Zaha, mengulang-ulang biar lebih biar lebih ya kayak yang kata Nadia tadi, merekat di otaknya. Oke, bagus sekali. Itu saran dari Indi ya Ci ya. Ada lagi? Intan, ya silakan. Kalau ada maunya itu kan banyak malesnya. Oke. Lebih baik rutin sehari 2 jam 3 jam mungkin udah cukup, nggak ada perlu banyak yang penting ada belajar. Oke, jadi yang penting rutin ya, nggak perlu banyak. Itu tanggapan dari teman-temannya ya Ci ya. Jadi menurut Cici kebiasaan belajar Cici yang ini harus dirubah atau dipertahankan? Dirubah ya. Anggota kelompok sepakat? Nah, mungkin barangkali yang lain ada juga yang memiliki kebiasaan seperti itu? Oke, jadi kita sepakat untuk merubahnya yang itu. Oke, udah ya. Siapa yang mau menyampaikan hasil bekerjanya lagi yang mungkin berbeda dari Cici? Ya, Aski silakan. Apa yang kalian lakukan ketika di kelas? Memperhatikan guru ya. Oke, luar biasa sekali memperhatikan guru ya Aski ya. Lanjut Aski. Bagaimana cara kalian belajar di rumah? Belajar sendiri sesuai jadwal. Masya Allah, belajar sendiri sesuai jadwal. Dan ini anggota kelompok gimana nih menanggapinya? Ana ada juga Za atau bagaimana? Ini harus Ana tiru Za atau bagaimana kira-kira? Ya silakan Indi. Ini kebiasaan yang baik Za kan belajar sendiri sesuai jadwal. Jadi kan tadi otomatis kan tiap hari dia belajar juga teratur. Jadi tuh itu adalah kebiasaan belajar yang baik dan patut dicontoh. Masya Allah, gitu ya Indi ya. Oke, terima kasih Indi ya. Silakan Zahra. Ana juga dapat berharap cara belajar Ana di rumah bisa seperti Aski juga secara Masya Allah ya, bisa ditiru. Ini tidak hanya untuk Aski, Zahra, Indi, tapi semuanya sepakat kita akan mengikuti kebiasaan belajar yang baik Aski ini. Nah, baik anak Ustazah, tadi udah ya, semua kita udah menganalisis kebiasaan belajar kita masing-masing. Ada yang biasanya masih kurang baik, ada yang udah baik ya. Nah, kira-kira ada lagi yang ingin berpendapat, menurut Antum apa saja bentuk kebiasaan belajar yang kurang baik yang mungkin Antum merasakan sendiri, yang udah ditulis tadi udah ya. Terus mungkin melihat punya teman, mungkin melihat teman yang kebiasaannya kurang baik. Siapa duluan nih? Siapa duluan? Nadia dulu ya. Oke, gantian ya, silakan Nadia. Contoh kebiasaan contoh kebiasaan belajar itu yang pertama mengundur waktu mengerjakan tugas sehingga tugas itu menumpuk. Oke. Biasanya di rumah belajar sambil main HP atau Oke. TV supaya tidak bosan. Itu Iya. lebih baik disingkirkan dulu HP atau menonton televisinya dulu karena mengganggu konsentrasi belajar. Oke, jadi menurut Nadia di sini contoh kebiasaan belajar yang kurang baik tuh mengundur-undur mengerjakan tugas. Yang kedua belajar sambil main HP katanya. Ada yang seperti itu biasanya, tapi tidak ditulis di LKPD-nya tadi. Ya ketahuan ya jadinya kan, nggak apa-apa. Nanti kita bahas di sini ya. Oke, udah ada 2 bentuk kebiasaan belajar yang kurang baik disampaikan Nadia. Siapa lagi? Intan Kak dulu. Oke, Intan. Mungkin misalkan di sekolah terus ada guru yang menjelaskan pelajaran, mungkin dia tidur terus ngobrol sama temannya. Oke, di sini menurut Intan Kak ada yang tidur ya. Pengalaman pribadi atau melihat teman ini? Pribadi. Pribadi. Oke, silakan. Yang kurang baik di sekolah
nggak ngerti Zah, tapi dia malu-malu mau nanya Zah. Itu kan Oke. kuncinya ke dia sendiri Zah, sedangkan teman yang lain ngerti. Nanti pas sudah materi selanjutnya, materi sebelumnya dia masih belum ngerti. Oke, jadi di sini kata Kela nggak mau bertanya ya, nggak mau bertanya ketika ada pelajaran yang tidak dipahami. Itu pengalaman pribadi atau melihat teman yang seperti itu? Melihat teman. Oke, siapa tadi lagi? Echa. Iya, Echa. Silakan Echa yang belum. Pas belajar di rumah tuh Maza, posisi belajar kita tuh salah Maza, jadi enggak masuk pelajaran kita kayak misalnya belajar sambil tidur gitu. Oke. Terus selain kita enggak masuk pelajaran sama kita Za, tuh kita kayak gimana ya Za? Syaraf-syaraf kita tuh kayak enggak bagus gitu. Ya pokoknya Kayak posisinya penting posisi gitu ya. gitu, Oke, jadi menurut Echa di sini posisi belajar yang salah. Siapa lagi? Siapa duluan tadi ini ya? Oke, nah silakan. Nah, cara belajar di sekolah nih Zah. Misalnya Zah, ada guru yang menerangkan. Terus ada nih Zah, orang kayak selalu permisi. Oke, ya. Itu menurut Zara kurang baik. Kayak takutnya nanti Zah, kan guru sedang menerangkan. Dia setiap 10 menit permisi. Otomatis kayak apa ya Zah, nggak nyambung nanti jadinya Zah gitu, dia nggak ngerti, dia juga yang rugi gitu. Oke, Zah. ada materi yang tertinggal gitu ya. Oke. Ya, itu ya Zara. Oke. Berarti sangat banyak sekali ya kebiasaan-kebiasaan belajar yang kurang baik yang biasanya dilakukan oleh siswa dan termasuk anggota kelompok? Iya, oke. Nah, sekarang tadi kita udah membahas mengenai kebiasaan belajar yang kurang baik itu. Kira-kira menurut anak ustazah apa sih dampaknya yang akan terjadi pada diri kita kalau kebiasaan belajar ini tidak dihentikan? Silakan Aski dulu. Oke, nilainya jadi nggak tuntas. Oke, ya siapa lagi? Ya Zahra. Mungkin bisa jadi peringkat menurun. Oke, peringkat menurun. Ya, silakan Pija. Jadi jelek kan Zah, bukan nggak naik kelas gitu Zah. Iya, benar sekali. Kalau nilai udah jelek, akhirnya nanti tidak naik kelas. Ada lagi ya, Indi. Ya, Echa habis Kalau nih. misalnya lagi menjelaskan terus kita nggak memperhatikan, terus kita nggak ngerti dosa. Terus kalau ada mau terus apa namanya itu Zah? Nggak tahu apa yang mau diisi dosa. Oke, materi yang disampaikan tidak kita pahami. Oke, sehingga UHA tidak dapat. Ya, itu dampaknya. Apalah? Ya, Echa silakan. Itu Za, kan tadi tuh Maza kebiasaan belajar yang buruk tuh kayak posisi kita yang salah belajar tuh Maza, bisa mengganggu kesehatan kita. Iya, benar sekali, bisa mengganggu kesehatan ya Echa ya. Ada dari segi kesehatan, dari segi nilai, dari merugikan orang lain dan lain sebagainya yang udah disampaikan tadi. Berarti banyak dampaknya ya ketika kita memiliki kebiasaan belajar yang kurang baik. Nah, sekarang kira-kira kalau kita memiliki nih kebiasaan belajar yang baik atau yang efektif, manfaatnya kira-kira apa? Iya, silakan Indi. Oke, iya. Bagus. Manfaatnya apa namanya itu Zah? Nilainya tuh Zah bagus dah. Misalnya yang kayak di video tadi itu Mas Zah, yang dia fokus memperhatikan, mencatat dan mengumpulkan tugas tepat waktu, nilainya jadi A. Terus yang temannya tuh kan tidak memperhatikan, jadi nilainya rendah Zah. Kira-kira bentuk kebiasaan belajar yang efektif itu apa aja menurut antum? Ya, silakan Intan. Belajar sesuai jadwal, bukan pas ada maunya aja, bukan ada pas mau aja. Kayak setiap hari itu harus ada jadwal belajarnya, misalnya 2 jam sehari, 3 jam sehari. Oke, menurut Intan bentuk kebiasaan belajar yang baik itu salah satu membuat jadwal. Ya, silakan Intan. Pas belajar tuh fokus lah. Oke. Iya, konsentrasi ya, konsentrasi dalam belajar. Ya, silakan. Menurut Ana Zah, cara belajar yang efektif tuh menurut Ana Zah kayak belajar kelompok gitu Zah. Jadi kan bisa lebih semangat kita jadi belajarnya Oke, sama-sama. ya bagus, bisa membentuk kelompok untuk belajar. Ya, benar sekali. Ada lagi ya Intan? Zah, kalau udah tahu ditanya, Zah jangan malas-malas bertanya. Oke, jadi kalau ada yang materi yang tidak tahu itu ditanya. Anggota kelompok sepakat untuk besok mulai ke depannya kalau nggak ada yang ngerti bertanya sama gurunya. Oke, bagus sekali. Baik, anak ustazah. Berarti di sini kita tadi udah membahas mengenai pengertian, dampak, bentuk belajar yang kurang baik, dampaknya, bentuk belajar yang baik dan manfaatnya. Kira-kira bosan untuk duduk terus?
Oke, lumayan bosan ya. Oke, sekarang Ustazah mau ngajak anak Ustazah main game dulu nih, biar tidak tegang ya, selalu duduk dalam diskusi ini. Dah, boleh silakan berdiri dulu anak Ustazah. Oke, nama permainannya adalah tepuk hitam hijau ya. Nah, udah pernah main ini sebelumnya? Belum ya. Nah, jadi di sini saya jelaskan dulu permainannya adalah anak Ustazah. Sekarang silakan anak Ustazah pilih dulu antum mau menjadi anggota yang hitam atau yang hijau. Oke, Ustazah mulai dulu. Siapa yang mau menjadi anggota hitam angkat tangan? Hitam. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan yang hitam pindah ke sini. 5 orang berarti ya. Yang tidak menunjuk hitam silakan pindah ke sini. Berarti antum memilih warna hijau. Oke, sekarang udah pas ya. Yang sebelah kanan Ustazah tanya antum memilih untuk yang warna hitam? Ya. Yang sebelah kiri Ustazah tanya antum memilih warna hijau? Ya. Nah, cara permainannya adalah antum taruh tangan antum ke depan. Iya, yang sampai bisa bersentuhan kayak bersalaman ya, tapi tidak mengena, tidak salaman. Nah, jadi anak Ustazah cara permainannya adalah nanti Ustazah bilang satu warna, misalnya hitam kata Ustazah, berarti yang hitam itu menepuk tangan yang hijau. Menepuk. Nah, kalau Ustazah bilang hitam berarti yang hijau ngapain? Menghindar ya. Nanti kalau ada yang kena berarti itu kalah. Yang kalah silakan menyingkir dulu ke tepi atau ke tempat duduknya ya. Nah jadi dan yang paling penting siapa yang bisa menang nanti Ustazah ada reward untuk pemenang game ini. Oke? Nah, ini rewardnya nanti bagi siapa yang bisa menang ya di games ini. Hijau. Ustazah bilang hitam. Berarti tinggal satu-satu. Sekarang mati penentu berarti. Oke. Oke, yang lain silakan perhatikan. 1, 2, 3 hijau. Berarti yang menang adalah kelompok hijau. Dah. Baik anak Ustazah. Dah, bisa kita mulai lagi? Oke. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya setelah kita bermain? Senang ya. Tapi Ustazah melihat ada yang berbeda dari garis kursinya ya. Oke. Nah, baik. Anak Ustazah senang ya? Oke, jadi bisa kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi bimbingan kelompok kita. Oke, yang gagal insya Allah pertemuan selanjutnya ada reward yang lebih menarik lagi ya. Oke, nah tetap semangat tapi oke. Oke, baik anak Ustazah. Tadi kita sebelum bermain itu udah membahas panjang lebar masalah mengenai kebiasaan belajar tadi dan kita udah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Apa aja yang udah kita bahas tadi ya Ustazah? Pengertian kebiasaan belajar apa tadi? Pengertian kebiasaan belajar, cara belajar yang dilakukan secara spontan oleh seorang siswa itu. Oke, terus apa aja bentuk kebiasaan belajar yang kurang baik tadi? Nah, alhamdulillah anak Ustazah untuk pembahasan materi kita dalam bimbingan kelompok kali ini, pembahasan topik kita mengenai kebiasaan belajarku sudah kita selesaikan. Nah, jadi sekarang kita bisa mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kita ya. Oke, nah namun di sini sebelum kita tutup Ustazah minta siapa anak Ustazah yang bisa memberikan kesimpulan. Iya, silakan Echa. Yang pertama kita tadi kan bahas pengertian kan, jadi pengertian kebiasaan belajar itu pola perilaku yang dilakukan oleh siswa yang secara berulang-ulang gitu Kemudian kita membahas bentuk-bentuk belajar, ada bentuk yang positif, ada yang negatif. Oke, ya, kalau bentuk belajar yang positif, kebiasaan belajar, kebiasaan belajar kita itu kayak memperhatikan guru, tidak berbicara, tidak tidur di kelas, terus membuat catatan yang menarik gitu kan terus membuat jadwal juga, membuat list-list pelajaran. Terus kalau bentuk yang kurang baik itu kayak tidur di kelas, terus mengobrol bersama teman, terus nggak memperhatikan guru, terus main-main dia kan terus kita juga membahas manfaat kalau kita kalau kebiasaan belajar kita baik. Itu tuh kayak
kita bisa dapat peringkat yang tinggi, mendapatkan nilai yang kita inginkan, terus bisa bahagiain orang tua juga. Masya Allah, luar biasa, lengkap ya yang udah disampaikan Echa ya. Oke, luar biasa sekali, terima kasih Echa. Ada lagi yang bisa menyimpulkan yang lain mungkin ada? Ya, silakan Intan. Kebiasaan belajar itu sangat penting, jadi kayak hasil belajar kita tuh sesuai sama kebiasaan belajar kita. Maka dari itu kita harus memperbaiki lagi kebiasaan belajar yang semulanya kurang baik dan lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Intan, luar biasa sekali. Berarti di sini kesimpulannya kalau ada kebiasaan-kebiasaan belajar kita yang biasanya termasuk kepada golongan yang kurang baik, berarti di sini kita bisa merubahnya karena itu berpengaruh kepada hasil belajar. Nah, bagus. Ada lagi yang lain? Pas ya. Nah, sekarang dari kesimpulan atau dari apa yang kita bahas tadi, Ustazah minta semua anggota kelompok bisa mengemukakan komitmen antum semuanya terkait apa yang kita bahas tadi. Siapa yang mau memberikan komitmen pertama? Echa pertama, ya silakan. Mungkin Echa komitmen Echa yang pertama mungkin karena Echa posisi belajar Echa yang salah, mungkin Echa kedepannya memperbaiki posisi belajar Echa yang salah juga, kayak nggak tiduran sambil belajar di rumah gitu. Oke, bagus Echa. Juga memperbaiki yang lainnya ya Echa. Oke, siapa lagi? Iya, Nadia dulu. Biasanya kan malas memberikan PR gitu saja, jadi menumpuk PR-nya. Jadi diubah menjadi apabila ada guru ngasih PR, kasih kerjaan rumah, jadi langsung dikerjakan. Oke, jadi komitmen Nadia di sini, Nadia akan merubah kebiasaan belajar Nadia yang menunda-nunda pekerjaan rumah atau PR gitu ya. Oke, bagus. Ya, silakan. Lebih teratur lagi, terus mana belajarnya tuh baik dipertahankan, kalau yang mau baik tuh tinggalkan. Oke. Berusaha untuk baik. Oke, berarti Aski di sini akan merubah kebiasaan belajarnya yang kurang baik biasanya menjadi kebiasaan belajar yang lebih baik lagi. Oke. Selanjutnya di sini Ustazah minta pesan, kesan dan harapan anak Ustazah semuanya setelah kita mengikuti bimbingan kelompok kita pada hari ini. Ya, semuanya ya. Oke, siapa yang mau duluan? Ya, silakan. Kesannya tuh Maza kayak seru, happy, membuka wawasan yang awalnya kayak bodo amat sama kebiasaan belajar sekarang lebih ngerti itu tuh kebiasaan belajar itu penting, harus dirubah, yang baik harus diterapkan. Oke. Kesannya filmnya lama lagi jangan bentar aja. Oke. Itu gamenya yang lebih lama juga tadi singkat aja. Oh gitu ya. Oke. Lanjut, siapa lagi? Ya Zahra, silakan. Kesan Ana merasa ya kayak Aski tadi happy, terus Ana juga bersyukur bisa ikut bimbingan kelompok ini. Apalagi kan di sini nih kita bebas mengeluarkan pendapat kan, jadi Ana nggak merasa canggung gitu aja. Oke. Pesannya untuk kalau bimbingan kelompok nih besok tuh ya sama kayak Aski tadi sih, nggak kayak di kelas aja, misalnya mungkin di lingkungan luar kayak ya di luar gitu, pokoknya outdoor ya. dulu Oh iya, oke, baik. Terus harapannya untuk bimbingan kelompok nih semoga semoga lebih baik lagi terus juga lebih lancar lagi. Terus berharap bagi teman-teman yang masih malu mengeluarkan pendapat, harap teman-teman tuh kayak merasa bebas aja, kan di sini rahasia kita jaga gitulah. Oke, ya baik. Nah, ada lagi? Siapa lagi yang belum? Terima kasih Zahra. Udah semuanya? Udah. Echa belum? Echa. Silakan. Kesan Echa kayak Echa dapat tahu sekarang tuh kayak kebiasaan belajar tuh bisa mempengaruhi keberhasilan kita di masa depan gitu Terus pesan Echa sama kayak Aski sama Zara bisa dilakukan di luar gitu, di luar sekolah, di luar kelas. Terus harapan Echa mungkin gamenya lebih seru sama rewardnya lebih. Oke, rewardnya lebih banyak lagi atau lebih besar lagi nih? Oke, baiklah, mobil nanti ya. Oke, baik, terima kasih anak Ustazah yang udah menyampaikan pesan dan kesan semuanya. Terus
kira-kira kalau masih ada anak ustazah yang masih diragukan mengenai kebiasaan belajar ini, boleh datang ke ruang BK. Terus kira-kira kapan kita akan melaksanakan bimbingan kelompok lagi? Minggu depan, Ustazah. Oke, minggu depan kita bimbingan kelompok lagi. Oke, insya Allah ya. Nah, baik anak ustazah, di sini sebelum ditutup, ustazah ada lembar kerja lagi buat anak ustazah ya. Silakan diisi sesuai pemahaman yang didapatkan dari kegiatan kita tadi. Di sini ustazah ada lembar evaluasi penilaian, tapi nanti ustazah silakan antum isi ini nanti setelah kegiatan kita ditutup. Oke ya. Baik anak ustazah, di sini kegiatan kita akan segera diakhiri. Sebelumnya ustazah mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktif dan kekompakan antum dalam bimbingan kelompok kita hari ini. Semoga kedepannya bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi ya. Oke, dan sekali lagi terima kasih banyak. Ustazah mohon maaf juga sekiranya ada perilaku ataupun perkataan ustazah yang kurang berkenan pada kegiatan kita kali ini. Baiklah, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Ustazah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi